Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Saung PRW. Kali ini saya ingin berbagi cerita, khususnya buat Anda mungkin para orang tua yang punya anak masih kecil, atau mungkin yang punya cucu-cucu yang masih kecil, atau mungkin Anda terlibat dalam dunia pendidikan yang mungkin butuh bahan cerita yang bisa kita ceritakan kepada putra-putri kita. Biasanya dengan beberapa cerita itu mereka kan suka ya, senang dengar cerita-cerita, atau bahkan kadang-kadang minta diceritakan sesuatu. Dengan cerita yang sederhana barangkali mereka bisa menangkap pesan-pesan yang disampaikan, dan ini biasanya lebih lama berkesan. Temanku semua, ada seekor gajah. Kita tahu kan, gajah itu binatang yang besar, badannya besar, kepalanya besar, kakinya dan seterusnya. Ada seekor anak gajah yang oleh pawangnya atau mungkin oleh si pemiliknya, karena ini gajah, anak gajah masih kecil, diikatkan kakinya dengan sebuah tali. Jadi ketika si anak gajah itu diberi makan, maka dia melangkah. Tapi langkahnya itu sebatas lingkaran tali yang mengikatnya. Jadi ketika dia ingin melangkah, sampailah dia pada makanan yang dituju. Ketika makanannya habis, dia ingin melangkah ke tempat yang lebih jauh lagi, di diameter yang lebih panjang lagi. Dia tidak bisa karena kakinya tertahan, tertambat oleh tali yang mengikat kakinya. Dia ingin maju lagi, dia ingin melangkah lagi, tidak bisa. Ingin coba lagi, tidak bisa. Akhirnya dalam benak pikirannya si gajah itu, oh ternyata saya tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh. Kenapa? Karena kaki saya tertambat, kaki saya tertahan. Besok begitu lagi, dan seterusnya sampai gajah itu besar. Ya. Nah, ketika gajah itu besar, kesan-kesan yang dia tangkap sejak kemarin-kemarin, sejak dia kecil, masih terekam ini. Jadi, oh ternyata saya tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh lagi, mencari makanan-makanan yang lebih enak lagi, mencari rumput-rumput yang lebih jauh lagi. Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah terekam dalam pikirannya, dia tidak bisa menjangkau itu. Terbatas, terhambat oleh tali yang mengikatnya. Bahkan kita tahu bahwa gajah dengan badannya yang besar, jangankan tali pengikat kecil, pohon besar pun juga bisa ditumbangkan. Tapi dengan potensi yang besar yang dia miliki, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena pikirannya sudah terkunci. Oh, saya tidak bisa. Oh, saya tidak bisa. Temanku semua, hadirin sekalian, mungkin inilah yang sering kita lakukan kepada putra-putri kita. Ketika anak kita belajar di sekolah, mungkin kalau bicara potensi, putra-putri kita semuanya punya potensi yang hebat, punya potensi yang baik, punya potensi yang bagus. Kadang-kadang memang ada 1-2 kesalahan. Ketika dia belajar, kemudian mendapat hasil ulangan atau dapat nilai, katakanlah saat itu nilainya kurang bagus, temannya di sebelah bilang, ah tolol kamu. Kemudian ketika gurunya menerangkan, mungkin karena tidak konsentrasi, akhirnya kadang-kadang suka dimarahin sama gurunya. Bagaimana sih kamu, sudah diterangkan berkali-kali masih nggak ngerti? Pesan pertama dari temannya menganggap dia tolol. Maka terekam dalam pikirannya, oh saya ini bodoh. Gurunya menerangkan, kemudian dia belum paham, dia belum mengerti, sehingga barangkali karena sesuatu hal gurunya berucap kata-kata yang kurang berkenan, terekam dalam pikirannya, oh saya ini bodoh. Pulang ke rumah, kemudian nilai ulangannya ditujukan kepada orang tuanya, lantas sama orang tuanya dibentak-bentak. Gimana sih kamu? Bapak ibu sudah menyekolahkan dengan biaya yang mahal, kamu masih main-main, kamu belajar tidak ambisius, kamu nilainya kurang bagus.
akhirnya kesan itu dia dapatkan lagi. Oh, kata teman saya bodoh, kata guru saya bodoh, kata orang tua saya bodoh. Main dia di lingkungan rumah, dilecehkan lagi oleh teman-teman sekitarnya, timbul kesan lagi, oh saya memang anak yang bodoh. Sehingga rekaman itu hari ke hari semakin berkesan bahwa dia menyatakan dirinya bodoh. Sehingga pelajaran apapun yang masuk kepada dia, karena sudah dibentengi oleh pikiran-pikiran yang tadi, maka menjadi sulit masuk pelajaran-pelajaran baru itu. Sehingga semakin lama dia merasa menjadikan dirinya semakin bodoh. Saya bukan orang pintar, saya ini orang bodoh. Bapak Ibu semua, sahabatku semua, maka ketika putra-putri kita sedang tumbuh sejak kecil sampai dia besar, usahakan tidak ada kata-kata negatif atau pesan-pesan yang kurang bijak kepada putra-putri kita. Kenapa? Karena rekamannya sangat kuat, sehingga ketika mendapat rekaman yang negatif, maka itu terus menempel dalam alam pikirannya, sehingga itu terbangun sampai dia besar. Sehingga kalaupun misalnya kita punya putra-putri yang kebetulan punya prestasi yang kurang bagus, berilah dia semangat, agar dia semakin semangat, semakin rajin untuk belajar. Nah, kamu ini mungkin cuma kurang konsentrasi, cobalah lebih konsentrasi lagi kalau belajar, pasti kamu bisa. Nanti gurunya juga di sekolah begitu. Anak-anak, kamu tuh semua anak-anak pintar, anak-anak hebat. Kalau kamu belajar sungguh-sungguh, pasti bisa. Teman-temannya saling mensupport, saling mendukung. Sehingga rekaman-rekaman yang ada dalam pikiran si anak tadi, putra-putri kita tadi, adalah rekaman-rekaman yang bagus, rekaman-rekaman yang memberikan mereka motivasi, sehingga tidak terbayang oleh mereka kesan-kesan yang buruk. Yang terbayang adalah bahwa mereka adalah anak yang cerdas, punya potensi yang hebat untuk menggapai cita-cita yang lebih baik. Hadirin semua, teman-temanku semua, sahabat semua, kiranya itu saja pesan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.